Halo guys, kembali lagi dengan aku Jamil Gunawan Saputra di sini. Kali ini aku mau ngebahas nih ya. Beda dari konten aku yang kemarin-kemarin, aku gak akan bahas dulu skincare, mau puasa dulu ya. Nah sekarang aku mau bahas mengenai seputar perkuliahan dan gue lagi kedatangan penyusup nih di sini. Siapa lu namanya? Hai, gue Haji Satriwinasih tapi orang manggil gue Nel. Nel. Iya Nel. Nel apa? Nel Latifa. Oh, Nel Latifa. BTW dia juga punya akun YouTube juga ya. Nanti gua tulis di sini akun YouTube-nya. Nah, jangan lupa subscribe ya. Lu jangan pelit. Awas aja kalau lu pada pelit. Jadi pertanyaan pertama nih, gua pengen nanya-nanya ke lu seputar ilmu hukum. Lu ilmu hukum kan? Iya, ilmu. Bukan hukum santet kan lu? Lu masuk jurusan hukum itu lewat jalur apa sih? Oke, gue masuk ke jurusan hukum itu lewat jalur ujian mandiri atau UM kayak gitu. UM non tulis dulu sih. UM ujian. Dan lu masuk Unsud itu kenapa? Oke, alasan gue masuk Unsud ya apa? Yang pertama gitu, karena gue nggak keterima di fakultas lain, univ lain gitu. Cuman yang kedua, kenapa gue milih Unsud? Karena menurut gue Unsud itu potensial banget buat developing gitu. Ini universitas yang sebenarnya bagus banget karena fasilitasnya walaupun nggak selengkap atau semaju yang lainnya, cuman fasilitasnya lumayan lengkap dan lumayan maju juga gitu. Dan per tahun kayak dulu gue angkatan 2018 dan per tahun 2019, 2020 dan sekarang 2021 makin lengkap dan makin bagus gitu fasilitasnya gitu, sarana prasarananya kayak gitu. Terus nih ya, lu masuk jurusan hukum itu ada rencana atau secara tiba-tiba aja pengen masuk jurusan hukum? Oke, kenapa gue bisa masuk hukum? Karena dulu gue sebenarnya IPA ya pas SMA, jadi gue nggak ada pemikiran bahwa gue bakalan ke sosum gitu, apalagi hukum. Nah, dulu gue malah mikir gue bakal masuk ke teknik sipil kayak gitu. Jadi kan jauh banget kan, kayak ada sekalian gitu. Nah, dulu gue mikir gue bakal masuk teknik sipil karena gue jurusan IPA. Lalu gue mikir-mikir, terus gue makin mau lulus dan gue mikir bahwa it's not my passion gitu. Ini bukan passion gue di IPA gitu, di jurusan Saintek kayak gitu. Terus gue menemukan bahwa gue suka hal-hal yang sekalian internasional gitu. Entah itu perizinan internasional, entah itu international crime gitu. Jadi gue dulu menemukan bahwa gue suka di hukum gitu. Gue suka di hukum. BTW kita sama-sama murtad nih ya. Keluar dari zona nyaman gitu. Yang tadinya dari IPA jadi lintas jurusan gitu ya. Gue juga tadinya BTW lagi pengen ke teknik elektro ya. Cuman gue gak ngerti listrik, ya udahlah gue masuk ekonomi aja biar lebih gampang. Lu masuk ilmu hukum itu dirasa nyaman apa emang kepaksa? Gue sendiri ngerasanya nyaman banget malah, karena itu sesuai passion gue yang pertama. Yang kedua, fakultasnya lumayan bagus gitu dan nggak istilahnya nggak ecek-ecek gitu. Itu ada guaranteed banget, terjamin banget kalau kalian mau masuk hukum kayak gitu. Jadi nyaman sih aku sendiri. Kira-kira ada kendala atau apa dan lu ada matkul yang lu benci gak? Gue sendiri ya, gue nggak ada kendala sih istilahnya. Mungkin ada kendala sedikit kayak rintangan kayak hal-hal yang susah gitu. Cuman yang kendala yang sampai nggak bisa di solve itu nggak ada sih. Nggak ada kendala yang gue laluin itu nggak bisa dicari solusinya, nggak ada. Jadi selama ini ada kendala tapi selalu ada problem solvingnya kayak gitu. Selalu ada pemecahan masalahnya. Kalau soal mata kuliah ya, to be honest gue nggak ada sih mata kuliah yang bener-bener nggak gue suka atau istilahnya susah kayak gitu. Menurut gue semua mata kuliah tuh gampang-gampang aja selama lu paham konsep dan lu bakal terus-terusan berusaha mahamin kayak gitu. Jadi semua mata kuliah termasuk dosennya juga baik-baik sih menurut gue kayak gitu. Iya. Terus bagaimana cara lu untuk memotivasi adik-adik di SMA nih buat masuk jurusan ilmu hukum? Dengan indikator bahwa jurusan hukum itu benar-benar prospeknya bagus. Buat kalian yang masih bingung pengen kemana, jurusan mana, atau istilahnya kalian juga minat ke hukum, gue mau ngasih istilahnya review ya. Karena gue udah review karena hitungnya gue udah berapa tahun, dari tahun 2018 sampai sekarang berarti sekitar 3 tahunan lah ya gue di hukum.
hukum itu worth it buat kalian jalani, buat kalian jadiin passion. Karena istilahnya hukum itu selalu menjadi dasar atas semua hal, entah itu ekonomi, karena ada hukum ekonomi, hukum kesehatan juga ada, semua gitu. Hukum itu kayak jadi dasar, karena hukum itu ngatur sesuatu yang bakal dijalani kayak gitu. Worth it banget sih. Terus buat kalian yang takut mungkin ini hukum susah banget nggak sih, ngapain pasal-pasal, nggak sesusah itu gitu ngapain pasal. Kalian tuh bakal per step-step bakal malah hafal sendiri pasalnya, kayak 1320 soal perjanjian, terus 362 soal pencurian dan lain-lain gitu. Dan gue bahkan dulu nggak bakal istilahnya nggak kepikiran gue bisa hafal kayak gitu-gitu, atau istilahnya penuh banget soal pasal-pasal gue ngapain, sebenarnya nggak pernah kepikiran. Tapi sekarang gue istilahnya step-stepnya gue laluin secara jujur, secara baik, dan here it is, kayak gue dapat hasil, dapat result yang bagus kayak gitu. Kenapa hukum itu worth it? Karena kalian bakalan menemukan sesuatu yang istilahnya sebelumnya nggak kalian pahamin sama sekali, tapi berkat kalian masuk hukum jadi relate gitu. Jadi it make sense gitu. Sekarang masuk akal banget kayak gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa itu kok bisa kayak gitu gitu. Terus ini nih, ini nih yang paling banyak ditanyain sama adik-adik di SMA tuh. Kira-kira di ilmu hukum ada matematikanya gak sih? Buat di hukum sebenarnya ada ya matematika, cuman nggak ada kayak yang sampai algoritma gitu nggak ada sih. Biasanya di matkul apa? Biasanya di matkul yang perhitungan kayak waris, hukum waris gitu, dan hukum pajak gitu, yang istilahnya kalian tahu sendiri kayak ada kayak memerlukan perhitungan gitu. Karena biasanya kayak matkul-matkul yang ada nominalnya nantinya itu pasti ada perhitungan sih, kayak hukum pajak kan kalian harus ngitung pajak bumi bangunan dan pajak lainnya gitu. Atau kayak waris kalian harus ngitung sebenarnya tiap-tiap ahli warisnya tuh berapa sih yang mereka dapetin kayak gitu. Cuman nggak sesusah SMA sih, justru malah di kuliahan tuh lebih enak gitu perhitungannya kayak gitu, lebih mudah. Nah, jadi kalian udah tahu ya kalau misalkan di ilmu hukum juga pasti ada matematikanya. Cuman matematikanya yang nggak susah-susah, cuma dasar-dasar aja ya. Jadi jangan takut lah. Kalian tuh kenapa sih pada takut matematika? Urusan hutang temen aja kalian tuh lebih. Lu selama ini nyaman gak sih selama 6 semester ini di Unsud? Selama 6 semester ini gue ngerasa nyaman sih, justru jujur ya. Soalnya ini no hoax ya, no hoax. Yeah. Karena sejujurnya selain pertama for the first reason, karena ini deket sama tempat tinggal gue, jadi gue tinggal di Purwokerto, jadi lumayan deket lah ya, nggak terlalu jauh. For second reason, buat sarana prasarannya bagus sih, semakin lama semakin ditingkatkan gitu kan. Gue nyaman karena semua mata kuliahnya tuh bener-bener terkonsep banget, jadi kayak nggak ada yang istilahnya mata kuliahnya nggak jelas atau mata kuliahnya materinya blur gitu. Jadi kayak bener-bener selama lu ada niatan gitu buat mahamin, lu ada kemauan buat mahamin, lu bakal paham gitu. Jadi itu makanya gue nyaman gitu, walaupun belajar mau sesusah apapun gue tetap nyaman kayak gitu. Oh iya, BTW kita tuh sama ya, itu di semester 1 sama 2 dikasih paketan gak sih? Iya, semester 1, 2 di hukum dikasih paketan sih. Oh iya tuh ya, jadi kalian kalau misalkan ada yang mau masuk Unsud nih, ini tuh emang di semester awal emang ada paketan dan itu tuh bagus banget. Jadi kalian tuh nggak ada yang saling kejar-kejaran ngambil SKS lah atau gimana. Jadi semua setara gitu ya, semester 1 sama 2 dikasih paketan, dan dari semester 3 baru boleh mengambil SKS yang diinginkan gitu ya. Bagaimana pendapat lo ini mengenai masalah siswa ataupun calon mahasiswa yang ingin masuk kuliah tapi nggak diizinkan oleh orang tuanya, tapi dia pengen banget masuk kuliah, gimana? Oke, buat kalian semua yang istilahnya pengen masuk kuliah, pengen kuliah cuman nggak dapat izin dari orang tua, pesan gue buat kalian tuh harus for the first step ya, kalian tuh harus bener-bener nyobalah istilahnya bujuk orang tua gitu. Langkah pertama kalian bujuk orang tua, karena istilahnya sekakunya orang tua gitu, seteguh-teguhnya orang tua, setegas-tegasnya orang tua, se-strict apapun orang tua kalian tuh kan pengen yang ngasih the best thing buat kalian loh, yang terbaik buat kalian.
mau segimana pun orang tua kalian, setrika pun pasti ngasih izin lah kalau kalian menunjukkan bahwa kalian tuh mampu dan ada kemauan kayak gitu. Jangan pelin-pelan ya. Kalau misalkan pengen ngeyakinin orang tua, yakinin bener-bener 100%. Dan lu tuh harus bener-bener niat mau kuliah. Dan emang banyak cara juga ya. Kalau misalkan mau kuliah kan bisa lewat beasiswa, kan banyak banget kan beasiswa. Ada yang dari pemerintahan kayak Bidik Misi, terus dari swasta juga kayak Jarum Foundation, itu kan masih banyak banget. Terus gimana nih solusinya kalau untuk kayak gitu? Kayak yang gue tadi bilang, pertama kalian berusaha bujuk ya gimana pun caranya, tapi kalian bisa berusaha gimana caranya nyari beasiswa, karena beasiswa sekarang banyak banget. Bener-bener kalian bisa dapetin dari beasiswa yang kayak cuma dana, sampai beasiswa pelatihan, sampai beasiswa yang kayak sekolah di luar negeri tuh banyak kayak gitu. Jadi selama kalian mau nyari, selama kalian ada kemauan keras buat kuliah, kalian pasti bisa lah nemuin beasiswa gitu. Setiap beasiswa ada tahap-tahapannya sendiri kan ada persyaratannya sendiri. Jadi kalian harus benar-benar nyiapin gitu persyaratannya. Jadi harus mempersiapkan juga ya kalau ya misalkan yang mau nyari beasiswa ya, kita doain semoga kalian bisa mencapai cita-cita yang ingin kalian gapai gitu. Mungkin segitu aja channel gue yang mengenai seputar perkuliahannya. Mungkin nanti juga ada beberapa video lagi lah yang akan gue bikin mengenai seputar perkuliahan juga. Dan gue terima kasih kepada Nel ya yang telah mau dibujuk untuk diwawancarai gitu mengenai seputar perkuliahan, terutama ilmu hukum. Mungkin segitu aja, dan nanti ketemu lagi di the next video. Bye bye.